Selamat datang di tutorial penginstalan custom ROM Poco X5 Pro. Bagi kalian yang belum pernah menginstal custom ROM, harap jangan gegabah ya guys, karena ini khusus untuk yang sudah berpengalaman dan sudah tahu resikonya. Dan jangan lupa sebelum pengerjaan wajib berdoa, wajib backup data, dan wajib bersabar. Oke, tanpa kepo, tanpa basa-basi, langsung cek video berikut ini. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal custom ROM di handphone Poco X5 Pro. Nah, dan kali ini ini pertama kali juga saya memberikan satu tutorial untuk penginstalan custom ROM Poco X5 Pro. Dan untuk custom ROM yang kita gunakan kali ini adalah si AirDroid 9,7. Untuk sementara yang baru saya bisa adalah versi itu, dikarenakan penginstalan custom ROM ini tidak memerlukan akses root atau kita tidak perlu mengeroot handphone kita ya, karena seingat saya, entah benar atau tidak ya, root itu memang sih ada kelebihannya ya. Kelebihannya kita bisa mengakses semuanya di dalam handphone itu, cuman ada beberapa aplikasi yang tidak bisa kita akses seperti bank atau bagaimana, pokoknya aplikasi yang berbasis perbankan. Cuman bisa juga kita akalin agar tetap kita pakai aplikasi banknya. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan proses custom ROM pada Poco X5 Pro ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka bootloadernya handphone tersebut ya. Karena tanpa membuka bootloader maka proses custom ROM tidak akan bisa kita lakukan. Nah, untuk proses UBL-nya sendiri kalian sudah pasti lebih paham ya kalau untuk Xiaomi, karena itu sudah tidak asing lagi bagi kita yang suka mengoprek-ngoprek handphone. Nah, setelah itu langsung aja, kita nggak usah basa-basi ke bahannya langsung. Untuk pertama-tama sebelum kita melakukan flash ROM, yang harus kita lakukan adalah mendownload beberapa bahan yang mungkin cukup penting ya, bukan mungkin, karena tanpa bahan itu maka tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, langsung saja kita ke beberapa website tempat dimana biasanya saya mendownload. Untuk pertama, pastikan kalian mendownload bahan utamanya selain ROM itu sendiri, yaitu file tambahan. File tambahannya sudah saya sematkan link downloadnya di deskripsi ya. Nanti begitu kalian klik maka langsung diarahin ke sini. Nah, bisa kita lihat di layar depan. Nah, di sini nanti ada beberapa file tambahannya. Nah, yang harus kita download adalah 3 file ini saja. 1, 2, 3. bot.img, dtbo.img, vendors_boot.img. Nah, setelah kita download, kita gabungkan saja dulu ke folder. Tinggal bikin folder, digabungin ke sini nantinya. Kalau sudah kita mendownload ketiga file tambahan tadi, maka kita akan mendownload ROM-nya. Nah, ROM-nya sendiri juga linknya sudah saya sematkan di deskripsi ya teman-teman. Begitu kalian klik link yang sudah saya sematkan tadi, maka akan langsung diarahkan ke sini. Nah, ini adalah beberapa pilihan ROM si AirDroid yang 9,7 untuk Poco X5 Pro, atau kode namanya Redwood. Nah, tinggal dipilih saja. Kalau saya sih lebih bagus menyarankan untuk memilih yang paling atas, karena yang paling atas itu mungkin sudah penyempurnaan, walaupun terkadang masih ada beberapa bug, namanya juga bukan ROM bawaan ya teman-teman. Nah, kalau saya sih mendownloadnya yang di atas. Setelah kita download juga, maka kita simpan saja dulu di folder yang sebelumnya saya bilang bersama bahan-bahan tadi. Nah, kalau sudah di download, maka kalian juga harus mendownload satu lagi yang namanya platform tool. Nah, ini biasanya digunakan untuk
melakukan proses instalasi, atau juga bisa menggunakan minimal ADB Facebook ya. Tapi kalau saya pribadi pilihannya langsung ke platform tool aja, dan pastikan juga sudah kalian install beberapa driver yang penting untuk handphone dan driver untuk Facebooknya. Nah, kalau sudah, file yang kita download tadi semuanya ditimpakan saja ke sini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada yang namanya, maaf ya ini agak silau karena kondisi di tempat saya itu gelap. Ini ada file boot yang sudah saya download, dan ini file ROM-nya, dan ini DTBO, dan ini vendor boot. Lalu kalau sudah selesai kita biarkan saja dulu, langsung kita mengarah ke handphonenya begini. Nah, untuk handphonenya sendiri kita pastikan sudah di unlock bootloader ya teman-teman. Nah, kalau ini saya sudah melakukan instalasi dan itu sukses. Oke, pertama-tama handphone kita siapkan dan juga kabel data. Sebentar ya teman-teman, saya ambil dulu kabel datanya. Oke teman-teman, kabel datanya sudah saya dapatkan. Nah, saya juga menggunakan kabel data yang original, bawaan dari barunya lah ya. Oke, sebelumnya mungkin waktu sebelum kalian menginstal itu mungkin posisi handphone kalian masih di MIUI, pokoknya di stok bawaannya ya, masih di dalam kondisi stok MIUI, ROM MIUI. Nggak apa-apa, nanti langsung aja kalian masuk ke mode fastboot. Cara masuknya boleh dari perintah komen di CMD atau langsung dengan manual. Tapi kalau lebih susah, tidak ingin ribet, langsung manual aja juga bisa. Caranya, matikan dulu HP kalian, matikan. Nah, lalu yang pasti kalian sudah tahu sebenarnya, tapi tidak apa-apa, saya praktekkan sekali lagi. Volume bawah dan tombol power ditekan bersamaan, ditahan ya, jangan dilepas. Ditahan terus, tahan. Aduh, efek gemetaran belum akan ini. Nah, lupa lagi, aduh kelamaan ini. Pokoknya gini, tahan lagi. Kalau sudah fastboot kalian boleh lepas ya. Nah, ini sudah mode fastboot. Langsung kita colok ke komputer. Nah, begini. Colok ke komputer. Nah, ini saya taruh sini ya, karena saya menggunakan handphone merekamnya. Nanti kalian bisa fokus ke si HP-nya. Sorry, maaf. Ya, semoga kalian bisa bantu saya subscribe agar bisa beli 2 handphone, agar bisa mengonten. Berharap banget sih. Oke lah. Lalu bahan-bahannya kan sudah di-download. Kita buka dulu folder platform tool. Nanti begitu kalian download kan pasti dikasih file zip yang bentuknya seperti ini. Bisa kalian lihat di layar yang saya tunjukkan ini. Nah, begini. Ini karena saya sudah ekstrak, saya pindahin ke sini saja biar mudah. Kita buka. Sebentar ya. Ini saya akan menggunakan mode tanpa lampu flash karena pasti kalian juga tidak bisa melihat dengan jelas. Oke, nah sekarang sudah tanpa lampu flash. Nah, sebelum itu kita sudah memindahkan file-file yang kita download tadi ke dalam folder platform tool. Sudah semuanya. Lalu setelah kita buka, kita ke sini ya. Ini di kolom ini kita ketik saja CMD, maaf. Nah, dia langsung ke tampilan komen. Sebentar, ini biar kalian kelihatan handphonenya. Nah, sambil ngelihat perintah saya, kalian perlu ini ya. Untuk perintahnya kalian bisa lihat di halaman yang tadi saya sematkan linknya di sini.
Nah, atau tidak kalian bisa lihat dari sini juga boleh. Karena mungkin kebanyakan link juga susah ya. Nah, kita ikuti saja perintah-perintah yang ada di sini. Dan ini, atau bisa kalian copy langsung, tapi sebelum itu kalian pastiin dulu apakah fastbootnya sudah terhubung ke komputer atau belum. Caranya ketik fastboot device. Nah, sudah ya teman-teman. Oke. Nah, atau begini, kita bisa contoh, kita geser aja sambil mencontohkan. Oke, kita langsung klik fastboot flash, maaf salah, dtbo.img, error. Oh maaf, dtbo nya 2 kali ya teman-teman, sorry. Nah, kita hapus dulu dtbo spasi dtbo lagi. Oh ternyata ini nih teman-teman, kalau begini ini adalah perintah untuk mengeflash dtbo, maka kita wajib masukin lagi. Kalau kalian males ngetik juga bisa di copy, atau lebih bagusnya kalian hafal aja. Kalau misalkan susah dihafal filenya, kalian bisa langsung begini. Nah, dari sini diginiin, kalian rename, tapi jangan langsung kalian copy, baru klik kanan mouse. Nah, baru tambahkan jenis filenya img. Maaf salah melulu nih. Nah, oke. Selanjutnya kita nge-flash lagi yang namanya vendor boot. Nah, sama perintahnya, fastboot flash vendor boot underscore ya, boot spasi vendor boot lagi. Oh maaf, tidak kelihatan, kehalang sedikit, tidak apa-apa ya. Underscore ya, jangan menggunakan strip tengah ya, .img. Nih, berjalan ya. Oke, lalu yang terakhir baru kita flash bootnya lagi. Fastboot flash boot spasi boot lagi .img. Nah, kenapa ini boot boot A? Ini artinya dia menulis partisinya di boot A. Mungkin kalian sudah tahu ya, kalau ada beberapa flagship itu menggunakan 2 penyimpanan, yaitu boot A atau boot B. Nah, ini dia memilihnya boot A. Tapi tidak apa-apa, itu tidak usah terlalu diambil pusing. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung nyalakan handphonenya, kemudian recovery. Caranya ini jangan dicabut, biarkan saja begini. Tombol power dan tombol volume ke atas tekan bersamaan. Begitu keluar muncul pokoknya, kalian lepas saja tombol powernya, yang volume atasnya tetap ditahan. Lepas sampai dia bergetar, maka dia akan masuk ke seperti ini. Nah, masuknya seperti ini. Nah, lalu kita dari sini kita pilih apply update, apply from ADB seed load. Nah, ini sekarang dia sudah masuk ke mode side load ya. Mode side load itu kalau di TWRP juga ada mode side load, cuman karena TWRP masih susah di HP ini, maka saya menyarankan pakai yang ini aja, pakai yang bawaan dari si Android-nya. Oke, setelah itu kita langsung mengeksekusi. Ini kan tahap yang tadi kita kerjain ini adalah bahan-bahan yang sebelum kita melakukan install ROM-nya. Nah, sekarang kita akan menginstal ROM.
Caranya adalah kita masukkan dulu, pastikan apakah si handphonenya tersambung ke komputer atau tidak dengan cara ADB device. Nah, sedang ini ya. Nah, di sini sudah terdeteksi side load, artinya kita sudah bisa melakukan pengoperasian di mode side load. Langsung saja kita install ROM-nya. Caranya begini. ADB. Kalau masih bingung, kalian boleh lihat dari cara ini ya. Nah, di sini. Nih, kalian bisa lihat dari sini. Perintahnya sama, karena dia side load dan basisnya bukan fastboot lagi. Kita langsung aja masukkan perintah ADB side load spasi, biarkan saja dulu karena ini panjang. Kalau kita tadi mendownload ROM-nya itu dalam berbentuk zip ya, itu biarin saja, jangan diekstrak atau diapapun, langsung aja. Karena ini panjang, terserah kalian bisa merubah nama atau biarkan begini saja. Kalau saya sih pribadi saya biarkan begini, tinggal saya copy namanya, lalu saya masuk lagi ke komen tadi, saya klik mouse kanan. Nah, langsung kita klik formatnya, karena dia file zip kita masukkan zip ya. Nah, kita enter. Nah, bisa lihat di handphonenya, dan di sini sudah ada persennya, itu artinya proses instalasinya sedang berjalan ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung skip aja ya sampai ke yang sudah selesai. Dengan syarat kalau sudah begini jangan dicabut, biarkan saja prosesnya sampai selesai, baru nanti kita akan melihat lagi. Nah, dari proses yang tadi sudah kita lakukan, nah sekarang sudah selesai untuk proses penginstalan ROM-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lakukan proses factory reset. Karena sebelumnya saya sudah jelaskan di awal video tadi, untuk melakukan proses ganti ROM itu kalian wajib melakukan backup data ya, agar supaya data-data kalian tidak hilang. Atau untuk lebih amannya lagi, sebelum kalian melakukan custom ROM, pastikan tidak ada data penting ya. Kalau saya ini pribadi sudah tidak ada data penting, maka saya sudah langsung lakukan aja. Oke, langsung kita format data factory reset, tekan tombol power untuk eksekusi. Untuk volumenya untuk memindahkan kursornya, pilih. Nah, oke, web data sudah pas, kita kembali, kita reboot system now. Oke, ditunggu. Nah, ini kalau yang sudah di unlock bootloader udah pasti ini gemboknya kebuka ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai standby. Kita skip ya teman-teman ya, karena memang ini lumayan lama. Oh, nggak perlu, ternyata cepat kok. Nah, akhirnya penginstalan custom ROM di Poco X5 Pro sudah berhasil. Tinggal beberapa langkah lagi yang akan kita kerjain. Nah, langsung aja kita ke sini. Nah, kita setting aja dulu seperti biasa. Berikutnya lewati berikutnya. Nah, ini penampakannya. Nah, kalian tahu masalahnya apa di sini?
Nah, masalahnya di ROM ini tidak punya aplikasi Google bawaan. Nah, untuk aplikasi Google bawaan juga saya juga sudah menyematkan linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian download. Sebentar. Nah, untuk instalasi Google aplikasi kalian bisa cek di video berikutnya ya teman-teman. Untuk linknya bisa lihat di deskripsi. Terima kasih karena ini videonya sangat panjang dan saya tidak ingin kehabisan durasi. Oke.